Dedi Mulyadi lahir pada 11 April 1971 di sebuah desa sederhana, Dauwan, Subang, Jawa Barat. Ia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, buah hati dari pasangan Ahmad Suryana, seorang mantan anggota TNI, dan Ibu Kasiti, seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih dan keteguhan hati. Masa kecil Dedi dilalui dalam suasana desa yang hangat namun penuh tantangan ekonomi. Meskipun serba keterbatasan, Dedi kecil tumbuh sebagai anak yang cerdas, ulet, dan penuh semangat belajar. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Subakti, dilanjutkan ke SMP Kalijati, lalu SMA Negeri Purwadadi. Ia kemudian melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta, dan berhasil meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1999. Gelar itu menjadi simbol keberhasilan seorang anak desa menembus batas sosial dan ekonomi demi meraih ilmu. Perjalanan politik Dedi Mulyadi dimulai dari bawah, namun konsistensinya membawanya hingga ke puncak pemerintahan daerah. Ia dikenal sebagai politisi yang tidak elitis, dekat dengan rakyat kecil, dan sering terjun langsung ke lapangan. 1999-2003, menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, sebagai kader muda yang penuh semangat. 2003-2008, dilantik sebagai Wakil Bupati Purwakarta, menjadikannya salah satu yang termuda di jabatannya. 2008-2018, terpilih 2 kali sebagai Bupati Purwakarta, di mana ia melakukan berbagai gebrakan besar dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan infrastruktur. 2016-2020, menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, membuktikan pengaruhnya di tingkat provinsi. 2019-2023, mewakili rakyat Jawa Barat di DPR RI, duduk di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, koperasi, dan BUMN. 2023, mengundurkan diri dari Partai Golkar, lalu bergabung dengan Partai Gerindra, membawa semangat baru dalam pergerakan politik nasional. 2024, maju sebagai calon gubernur Jawa Barat bersama Erwan Setiawan, dan berhasil menang telak dengan lebih dari 62% suara, menyapu bersih kemenangan di seluruh kabupaten kota. 20 Februari 2025, resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat ke-15, sebuah puncak dari perjalanan panjang pengabdian. Ia juga aktif di media sosial, menjadikannya salah satu tokoh politik paling digital friendly di Indonesia. Channel YouTube dan akun Instagramnya sering menampilkan kegiatannya mengunjungi warga, menyelesaikan masalah sosial secara langsung, atau sekadar berbincang hangat dengan rakyat kecil. Sebagai pemimpin, Dedi tidak takut untuk berbeda. Beberapa kebijakan populernya antara lain: pelestarian budaya Sunda, pembangunan taman-taman budaya, pengenalan aksara Sunda, dan pemakaian pakaian adat dalam kegiatan resmi. Pendidikan berbasis karakter. Melarang pekerjaan rumah, PR, karena dinilai membebani siswa dan keluarga. Mendirikan Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa, sekolah berkonsep barak semi-militer untuk membentuk karakter disiplin dan tangguh. Pemberdayaan ekonomi rakyat, memfasilitasi UMKM, pedagang kecil, serta pemberian bantuan modal mikro. Reformasi sosial, mendirikan pusat rehabilitasi anak jalanan, pembinaan pengemis, dan kampanye anti-bullying. Membebaskan tunggakan pajak kendaraan sebagai langkah pro-rakyat demi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kehidupan pribadi. Dedi Mulyadi adalah pribadi sederhana yang sangat mencintai keluarganya. Ia pernah menikah dengan Sri Mulyawati, 1998-1999, lalu menikah dengan Anna Ratna Mustika, mantan Bupati Purwakarta, 2003-2023, dan dikaruniai 3 anak. Maulana Akbar Ahmad Habibi, Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurib, Hyang Sukma Ayu. Meskipun kehidupannya kini bergelimang tanggung jawab, Dedi tetap menjaga kebiasaan merakyat, bahkan masih sering menyantap nasi liwet di atas daun pisang bersama warga. Saat ini ia menetap di Gedung Pakuan, Bandung, bersama tim kerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat. Kilauan Warisan Nu Inspirasi. Dedi Mulyadi adalah representasi pemimpin generasi baru yang berakar pada budaya, tapi berpikir modern. Ia bukan hanya birokrat,
melainkan seorang pejuang sosial, budayawan, sekaligus motivator bagi generasi muda. Ia sering mengatakan, "Kalau kita mau membangun bangsa, mulailah dari desa. Di sanalah nilai-nilai sejati tumbuh." Visi besarnya adalah menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi unggul dalam budaya, pendidikan, teknologi, dan karakter bangsa. Pada masa jabatannya sebagai Bupati Purwakarta, terutama sekitar tahun 2015 hingga 2017, Deddy Mulyadi menghadapi gelombang kritik tajam dari sejumlah ormas keagamaan yang menuduhnya musyrik atau menyekutukan Allah, serta mendewakan budaya Sunda secara berlebihan. Tuduhan ini muncul karena Deddy dikenal sangat vokal dan aktif dalam melestarikan budaya Sunda. Ia membangun berbagai patung tokoh pewayangan seperti Arjuna, Gatot Kaca, dan Bima di ruang-ruang publik, termasuk alun-alun, taman kota, dan bahkan di depan gedung pemerintahan. Selain itu, ia mendorong pemakaian pakaian adat, aksara Sunda, dan mengadakan upacara-upacara adat yang syarat nilai-nilai lokal dan filosofi kearifan tradisi. Langkah-langkah inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan kelompok tertentu, khususnya dari ormas Islam garis keras, yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengagungan terhadap simbol-simbol pra-Islam dan menyebutnya sebagai kemusyrikan. Konflik semakin meruncing ketika beberapa insiden besar terjadi. Demonstrasi massa digelar di depan kantor Bupati Purwakarta, menuntut agar patung-patung pewayangan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Tauhid segera dicabut. Bahkan, Deddy Mulyadi sempat dituduh menghidupkan kembali ajaran animisme dan membawa masyarakat menjauh dari nilai-nilai Islam. Penolakan terhadap dirinya mencapai titik ekstrim ketika ia mengalami pengadangan dan intimidasi saat hendak menghadiri acara pengajian di Karawang. Namun, Deddy tidak gentar. Ia tampil tenang dan lugas dalam menanggapi semua serangan itu. Dalam berbagai forum, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajarkan masyarakat untuk menyembah patung, melainkan ingin agar generasi muda mengenal nilai-nilai luhur dari tokoh-tokoh pewayangan seperti keberanian, kejujuran, dan kesantunan. Ia menegaskan bahwa pelestarian budaya lokal bisa berjalan berdampingan dengan ajaran Islam, sebagaimana para wali Songo dahulu juga menggunakan budaya sebagai sarana dakwah. Ia bahkan menyindir para pengkritiknya dengan kalimat yang tajam namun jujur, "Yang saya musyrik itu di mana? Saya sholat, saya puasa. Apakah menjaga budaya berarti tidak Islam?" Alih-alih membuatnya tersingkir, tuduhan musyrik itu justru membangkitkan gelombang simpati dan dukungan dari berbagai kalangan. Banyak tokoh nasional, budayawan, dan rakyat biasa berdiri di belakang Deddy. Mereka mengapresiasi keberaniannya dalam membela identitas budaya tanpa mencederai nilai-nilai agama. Lembaga besar seperti Nahdlatul Ulama, NU, sejumlah pesantren ternama, dan kalangan intelektual turut menyatakan bahwa pelestarian budaya tidak sama dengan penyimpangan akidah, dan bahwa Islam di Nusantara memang sejak awal menyatu dengan tradisi lokal. Secara jangka panjang, peristiwa ini justru memperkuat citra Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang berpijak kuat pada akar budaya namun tetap menjunjung nilai-nilai keislaman. Ia menjadi simbol resistensi terhadap narasi sempit yang mencoba memisahkan agama dari budaya bangsa.